Salam damai dan sejahtera buat kita sekalian, saudara-saudara yang dicintai oleh Yesus. Bertemu kembali bersama saya dalam program yang menarik sekali, dalam siaran radio Suara Sangkakala 107,9 FM. Nah, hari ini kita memiliki sebuah tema yang istimewa, yang menarik, yang tentu saja menjadi inspirasi buat kita, yaitu tentang Great Promotion, ya. Sebuah promosi besar dari Tuhan. Ada dua sisi. Yang pertama, promosi besar dari Tuhan kepada kita. Yang kedua, bagaimana kita bisa mempromosikan Tuhan yang besar kepada dunia. Nah, penting sekali ya. Kita sudah ada di awal November. Artinya, sebentar lagi kita juga akan memasuki Christmas ya, season. Musim Natal sudah tiba. Promosi besar dari Tuhan akan Tuhan kerjakan kita di hari ini, di minggu ini, di bulan ini, sampai di tahun yang ke depan. Nah, dalam hidup kita bagaimana dapat menyebarkan kasih Tuhan, tentu saja ya. Bagaimana kita dapat mempromosikan juga tentang kerajaan surga kepada banyak orang. Dan kita juga akan memahami bagaimana Tuhan mempromosikan Anda sekarang. Mungkin ada banyak orang yang sangat lelah hari-hari ini karena promosinya tidak naik. Mungkin bukan promosi yang didapat tetapi PHK ya. Kemudian tidak bisa lagi bekerja karena satu dan lain hal. Nah, kita coba melihat tentang Great Promotion. Perjalanan hidup kita di minggu ini, di bulan ini akan menjadi sebuah pelajaran yang penuh misteri. Kenapa saya katakan misteri? Nah, karena misteri itulah maka kita, saya dan Anda sekalian membutuhkan Tuhan. Supaya kita dapat percaya dan mampu melewati hal-hal yang kita tidak pernah tahu. Kita butuh keajaiban Tuhan. Kita memasuki bulan yang spesial. Nah, pernahkah Anda mengalami Great Promotion? Sudah pernah atau belum? Kalau ditanya seperti itu, orang akan berpikir, kayaknya sudah. Tapi sekarang belum lagi. Saya sedang berinisiatif, sedang memikirkan sesuatu yang ingin saya kerjakan. Saya ingin terjadi ledakan besar dari bisnis saya. Saya ingin keluarga saya mengalami pemulihan lebih lagi. Dan untuk mengalami promosi besar dari Tuhan, tentu saja Tuhan juga mau kita belajar. Ya, kita belajar untuk menghadapi hal-hal yang realistis. Great Promotion atau promosian besar dari Tuhan. Ya pasti kita butuh Tuhan yang bisa kasih promosi. Gitu ya. Perjalanan hidup kita ini penuh dengan misteri, tadi saya sudah katakan ya. Itu sebabnya seringkali ada muncul di dalam pikiran kita, pikiran orang lain, pandangan negatif, sangat pesimis terhadap kemungkinan promosi didapatkan. Nah, kemajuan dalam sebuah karir seseorang tentu semua harapkan. Tetapi seringkali kita terhambat oleh pikiran-pikiran negatif. Pernahkah Anda mendengarkan kalimat ini? Nah, sudah cukup deh. Ini sudah cukup baik. Nah, kenapa kita perlu lagi ngambil yang banyak lagi, meraih yang lebih banyak gitu ya? Sudah cukup deh, sudah cukup bagus. Dan ungkapan ini adalah dapat meredakan ambisi seseorang, menghambat seseorang untuk lebih lagi ke depan karena puas sampai di situ. Aku cukup puas, ini sudah bagus, ya nggak perlu lagi. Cukup puas sekolah di sini, nggak perlu lagi belajar. Cukup puas saya bekerja, tidak perlu lagi upgrade. Cukup puas saya dengan gaji saya seperti ini. Nah, ada kalimat yang sering kali terulang-ulang, sudah cukup puas sehingga kita tidak bergerak kembali. Ada lagi yang berkata begini, orang lain berkata kepada kita, mungkin kepada Anda, lah kamu tidak bisa melakukannya gitu ya. Karena ini kamu tidak akan mampu, ini susah, sukar. Orang lain sudah coba, nggak bisa, apalagi kamu. Komentar seperti ini juga dapat menghambat semangat dan kepercayaan diri seseorang. Dia akan berhenti mencoba sesuatu yang baru atau mengejar promosi yang besar. Kamu hal yang kecil aja nggak bisa kerjakan, bagaimana bisa dapat yang besar, kan gitu ya. Nah, ketika seseorang dibuat
berhenti untuk mendapatkan sesuatu yang besar. Inilah sebuah tantangan yang harusnya kita dapat bahas pada materi atau tema hari ini. Gini, ada lagi yang ngomong begini, tidak ada yang berhasil di sini, semua sudah gagal. Jadi mengapa Anda berharap untuk berhasil? Komentar ini seperti ini juga, ini dapat menghambat ya semangat, harapan seseorang dalam lingkungan bekerja. Nah, kita tahu bahwa Tuhan kita, Yahweh Elohim, adalah Tuhan yang mengangkat, ya, meninggikan dan merendahkan. Dia dapat meninggikan orang yang rendah, tetapi dia dapat merendahkan orang yang tinggi. Nah, itu ada di Bible tuh ya, dalam kitab Mazmur 75. Tapi yang ingin saya sampaikan kepada kita di poin pertama ini adalah bahwa Tuhan itu memilih yang rendah untuk ditinggikan. Yang rendah loh ya. Rendah apa sih? Rendah diri? Bukan. Apalagi rendah apa nih? Rendah posisi? Bukan. Sebenarnya Tuhan mengangkat orang yang rendah hati. Gitu ya. Jadi ketika Tuhan melihat kita dalam keadaan rendah hati, 1 Petrus 5 ayat yang ke-6 bilang begini. Rendahkanlah dirimu di bawah tangan Elohim yang kuat. Nah, ini dia. Rupanya kekuatan itu cuma di tangan Elohim. Tuhan punya tangan yang kuat. Jadi digambarkan bahwa Tuhan itu punya tangan yang kuat seperti tangan kita. Nah, terus maka dia akan meninggikan kamu pada waktunya. Wow. Anda akan ditinggikan pada waktunya. Syaratnya adalah ayo rendahkan dirimu di bawah tangan Elohim yang kuat. Kita punya Tuhan yang kuat kok. Dia perkasa. Raja di atas segala raja, nama di atas segala nama, dan dikatakan dia akan meninggikan kamu pada waktunya. Jadi kalau saya membaca ayat ini seperti ini. Rendahkanlah diriku di bawah tangan Elohim yang kuat, maka dia akan meninggikan saya pada waktunya. Keren ya? Dia akan meninggikan saya pada waktunya. Ada sebuah contoh kisah yang sangat menarik di dalam Bible. Seorang muda yang bernama Yusuf. Siapa yang tidak kenal Yusuf? Yusuf anak dari Yakub. Ya, dan di antara semua anak-anak Yakub, Yusuflah yang paling disayangin, dimanja. Jadi di antara keluarga anak-anak tentu biasanya ada orang tua yang memilih mana yang paling disayang di antara semuanya. Ya itu kan kurang oke gitu ya, kurang oke jika ada orang tua pilih kasih, yang lain disayang, yang lain lebih disayang, yang lain tidak disayang. Itu pilih kasih. Ketika Yusuf bermimpi dan saudara-saudaranya juga sangat marah dengan mimpi Yusuf. Yusuf yang masih muda, mimpinya itu menggelisahkan dia dan dia cerita kepada orang tuanya. Bagaimana mimpi itu akhirnya membuat saudaranya marah dan cemburu kepada Yusuf. Suatu saat Yusuf ditugaskan orang tuanya untuk membawa makanan kepada saudara-saudaranya yang sedang menjaga kambing domba di padang. Apa yang terjadi? Mereka melihat sang pemimpi datang, adik mereka sendiri, dan mereka berniat untuk membunuhnya. Bukan itu saja, ketika mereka hendak membunuhnya, ada saran untuk jangan dibunuh. Tapi masukkan dia ke sumur kosong. Yusuf dimasukkan ke sumur kosong. Bajunya dibuka, ya dikoyak-koyak, kemudian ditaruh di sumur kosong. Apa yang dikerjakan oleh kakaknya selanjutnya adalah menjual Yusuf sebagai budak. Dan yang menjual adalah saudara-saudaranya sendiri. Ya, ini sangat terlalu gitu ya. Saudara menjual saudara, kakak menjual adik. Wah, ini gawat, sangat gawat. Semoga tidak ada kisah seperti ini lagi di tahun-tahun sekarang ini. Kemudian Yusuf itu dijual jadi budak sampai ke Mesir, jadi budak, kemudian dibeli oleh Tuan Potifar, difitnah oleh istri Potifar, dipenjarakan, kemudian dia dapat mengartikan mimpi temannya di penjara, dia dilupakan sampai suatu saat Tuhan
mengangkat Yusuf menjadi pemimpin penting di Mesir dan dia mampu menyelamatkan banyak orang dalam musim kelaparan. Itu Yusuf. Jadi Tuhan tahu ketika Yusuf merendahkan diri di hadapan Tuhan, dia tetap bertahan. Dia punya komitmen dengan Tuhan. Posisi direndahkan oleh siapapun, Tuhan mengangkat dia pada waktunya. Seperti inilah kita sekarang. Mungkin saudara sedang direndahkan, posisi di bawah. Mungkin Anda sedang mengalami sebuah masalah yang saya katakan berat sekali. Jangan takut. Berita baiknya, kabar baiknya, good news-nya adalah Tuhan akan mengangkat kita, ya, pada waktunya. Karena Tuhan kita, Tuhan yang hebat, yang luar biasa. Dia akan meninggikan saya dan saudara pada waktunya. Amin. Nah, ini sebuah kisah yang sangat menarik sekali tentang Yusuf dalam kitab Kejadian pasal 37. Ya, Yusuf benar-benar ditinggalkan. Saudara-saudaranya dijual. Tidak ada lagi belas kasihan dari kakak-kakaknya. Mereka menerima uang hasil penjualan Yusuf dan kemudian membohongi Yakub, ayah mereka, dan berkata, kami menemukan pakaian adik kami Yusuf. Dan mereka lumurkan dengan darah dan berkata, Yusuf diterkam binatang buas. Tapi akhir endingnya bahwa Yusuf akhirnya mengampuni saudara-saudaranya. Dan dia berkata, Yahweh Elohim telah memakai dia untuk menyiapkan tempat bagi keluarganya untuk di Mesir. Betapa luar biasanya Tuhan kita, Yahweh kita yang hidup. Ya, kembali lagi bersama saya Pastor Guntur Irianto. Kita ngobrol santai atau ngobras tentang tema Great Promotion. Promosi besar dari Tuhan. Selalu Tuhan yang mengerjakan buat kita. Karena itulah berita anugerah. Terus apa yang harus saya lakukan kepada Tuhan? Kan gitu ya. Apa balasan saya? Dengan apa ku balas kebaikan Tuhan? Selain memuji dan nyembah. Ya, betul, memuji dan menyembah Tuhan. Tetapi ada poin lain sebagai iman kita yang membuktikan kita benar-benar punya komitmen dan membalas kasih Tuhan. Ketika kita ngobrol tentang harga diri, kita sedang bicara soal kesombongan kita. Tapi jika kita dapat melepaskan harga diri kita di bawah tangan Elohim yang kuat, maka percayalah Dia akan meninggikan kita pada waktunya. Mungkin dulu kita hebat, mungkin dulu kita ada uang, mungkin kita punya perusahaan, mungkin kita punya deposito, mungkin kita punya kenalan, mungkin kita punya backing, kita punya orang-orang hebat dulu. Tapi sekarang, kalau Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, mereka bisa meninggalkan saya dan Anda, tetapi Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Itulah berita anugerah buat kita sekarang. Nah, jadi bukan saja kita itu posisi kita merendahkan diri di hadapan Tuhan karena kita tidak mampu, tetapi promosi Tuhan, great promotion, promosi besar dari Tuhan, Tuhan juga pengen lihat apa yang saya kerjakan dan lakukan. Percayalah, saudara yang diberkati Tuhan, yang sedang mendengarkan program ini dari suara Sangkakala 107,9 FM, The Voice of Restoration. Nah, siaran ini dapat Anda juga jumpai lewat IG, Instagram Suara Sangkakala Malang, YouTube kita, Facebook, TikTok, Suara Sangkakala Malang. Silakan di like ya. Saudara bisa komen di situ dan follow, jangan lupa follow. Tuhan juga melihat kesetiaanku. Apakah demikian? Iya. Tuhan adalah Tuhan yang melihat kesetiaan kita karena Dia Tuhan yang setia. Kalau kita punya Tuhan yang setia, maka kita pun juga pasti setia. Seberapa kesetiaanmu hari ini kepada Tuhan? Engkau bilang engkau setia kepada Tuhan, tapi masih pergi cari orang pintar. Ngomongnya setia sama Tuhan, percaya sama Tuhan, masih pakai dukun-dukun, masih pakai jimat gitu ya. Pengen laris, pergi ke orang pintar, gimana caranya gitu ya.
Laku terjual gitu-gitu ya. Baca mantra 7 kali tahan nafas gitu-gitu. Ya kemudian kemana-mana dikasih jimat, taruh di dompet, taruh di bawah bantal, taruh di lemari, taruh dalam tanah. Semua dikerjakan untuk bisa berhasil dan sukses. Tidak. Tuhan akan mengangkat Anda pada waktunya. Great promotion yang Anda terima karena Tuhan melihat kesetiaanmu. Amin. Ya, Tuhan melihat. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang merancangkan masa depan yang baik. Sebab Yeremia 29 ayat 11 berkata, sebab aku mengetahui rancangan-rancangan yang aku rancangkan atasmu, firman Yahweh. Rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Oh, Tuhan tidak akan pernah mencelakakan kita. Jika saudara pergi cari hal-hal dunia, roh-roh kemudian minta pesugihan, dapatkan keuntungan, biar laris, biar cantik, biar dapat jodoh, biar semua-semuanya, itu ujung-ujungnya celaka. Ya, tidak ada yang gratis di bumi ini. Tetapi kita punya Tuhan yang merancangkan damai sejahtera dan tidak pernah merancangkan kecelakaan. Dan dikatakan untuk memberikan kepadamu, kepada Anda, Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang dikasihi Tuhan, masa depan dan pengharapan. Amin. Wah, ini kan keren. Sangat-sangat keren sekali. Saya menemukan sebuah kisah menarik ini di dalam Bible juga. Jadi banyak kisah menarik yang kita bisa baca. Kemudian muncul iman percaya, muncul bagaimana Tuhan ngajar kita dengan Roh Kudusnya untuk memperhatikan bahwa orang-orang yang setia kepada Tuhan itu akan diangkat Tuhan. Ruth adalah satu contoh yang dituliskan di dalam salah satu kitab di dalam Bible kita. Ya, Bible berisi 66 kitab. Ya, di mana salah satu adalah Ruth. Ruth adalah seorang perempuan Moab. Ya, dia adalah mantu atau menantu dari Naomi. Naomi punya 2 anak laki-laki. Mereka pindah ke Moab, kemudian anaknya menikah dengan wanita Moab. 2 anak lakinya itu mati, meninggal. Sisa menantu. Dan Ruth berpikir dia tinggal di negeri asing, negeri orang. Alangkah lebih baiknya dia kembali ke kotanya di Bethlehem. Ya, begitu sedih, dan dia mengubah namanya dari Naomi menjadi Mara. Ya, Mara artinya kepahitan, pahit karena pahit hidupku. Ketika dia akan kembali ke Bethlehem, dia menawarkan solusi kepada 2 menantunya yang bernama Ruth dan Orpa. Kalian pulang saja deh ke negerimu, ke orang tuamu. Ya, aku akan kembali ke negeriku. Kalian orang Moab, gak mungkin bisa tinggal di negeriku, orang Israel. Ya, di Bethlehem. Tuhanmu dan Tuhanku juga beda, penyembahanmu aneh, lain, berbeda, seperti itu. Aku sudah tidak punya apa-apa lagi, pulang kembalilah. Kedua menantu itu akhirnya menjawab apa yang disarankan oleh mertua mereka, Naomi. Orpa pulang kepada orang tuanya, tapi Ruth berkata, aku tidak akan meninggalkanmu, bangsamu adalah bangsaku, Yahweh Elohimu adalah Tuhanku. Wah, keren ini ya. Dia punya kesetiaan. Dia punya hal yang dia bisa ungkapkan kepada Naomi. Dia mengikuti Naomi pulang ke Bethlehem. Di Bethlehem mereka tidak punya apa-apa. Tapi Naomi tetap setia mendampingi, Ruth tetap setia mendampingi Naomi. Nah, adakah kesetiaan ini ada pada kita juga seperti Ruth yang setia kepada Naomi? Naomi berkata, pergilah, sedang musim panen. Di situ adalah ladang daripada salah satu keluargaku. Pungutlah yang tercecer. Dilakukan oleh Ruth. Dia mengambil ceceran gandum yang terbuang. Tuhan melihat kesetiaan Ruth dan mempromosikan Ruth naik level. Apa yang didapatkan oleh Ruth? Ruth mendapatkan suami Boas yang kaya raya. Apalagi Ruth akhirnya menjadi salah satu nama wanita yang melahirkan keturunan Yesus. Wah, ini kan keren. Dituliskan namanya di dalam Bible. Ruth mengungkapkan bagaimana hidup, menunjukkan sebuah contoh kesetiaan Ruth kepada Naomi dan juga kepada Tuhan berbuahkan manis. Apakah kita sedang setia hari ini? Saya mendorong kita dan berdoa, Anda akan menjadi anak-anak Elohim yang setia.
Karena Bapa kita juga setia. Terus, bukan saja rupanya kesetiaan yang Tuhan lihat, tapi rupanya ada ketaatan. Tuhan melihat ketaatan. Tuhan melihat ketaatan saya. Ada ayat yang sangat hebat sekali. Jadi tadi kita belajar tentang Yusuf, kita belajar tentang Rut. Jadi ada wanita, ada pria. Seimbang. Tapi yang ketiga, poin ketiga ini kita tidak akan mendapatkan hal yang sama dari kedua orang ini, karena profil ini punya kelebihan yang luar biasa. Yaitu satu tokoh ketika dia hidup jadi manusia, namanya Yesus. Dalam Filipi pasal 2 dituliskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, dikatakan di ayat 8, ketika Yesus berada dalam rupa manusia, dia merendahkan diri dan menjadi taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Ada satu nama, Yesus, yang merendahkan diri dan menjadi taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Poin yang ketiga yang saya ingin sampaikan dalam obrolan kita adalah Tuhan dapat mengangkat kita melalui ketaatan. Perhatikan ayat yang kita baca tadi, Yesus itu merendahkan diri bahkan sampai mati, taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Ayat 9, karena itu Elohim sangat meninggikan dia dan memberikan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang di surga, di bumi, dan di bawah bumi. Wah, pakai nama Yesus ya, menjadi sebuah kunci kekuatan kita melalui nama Yesus. Sebab dengan nama Yesus akan bertekuk lutut segala yang di surga dan di bumi dan di bawah bumi. Ada 3 ruang rupanya ya. Surga, bumi, dan di bawah bumi. Ada alam yang lain di bawah bumi. Dan ketiga alam ini bertekuk lutut di bawah nama Yesus. Dan setiap lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Elohim. Ya, saya percaya akan ada kemuliaan Tuhan yang Tuhan kerjakan lewat Anda, lewat posisi ketaatan. Yesus taat loh sampai mati di kayu salib. Dia taat. Ya. Kalau begitu, bagaimana perbedaan antara ketaatan dan kesetiaan? Kalau kesetiaan, sekali lagi, kalau kesetiaan itu orang yang mendengarkan sesuatu dan melakukannya. Orang mendengarkan sesuatu dan melakukannya. Ketaatan itu bicara soal dapat diandalkan, dapat dipercaya. Yesus, dia bukan cuma setia, dia juga taat. Dia mendengarkan suara Bapa dan dia mengerjakannya. Dia mendengarkan suara Bapa dan dia melakukannya. Dia bukan cuma melakukannya, tapi Yesus dapat dipercaya dan dapat diandalkan. Dia mati di salib, dia bangkit, dia menebus dosa kita, dia menyelamatkan kita, dan dia membuat sebuah great promotion buat kita. Wow, keren ya? Jadi sisi berikutnya adalah sekarang tugas kita adalah mempromosikan Tuhan yang besar. Saya punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar. Bagaimana Anda dapat promosikan nama Tuhan yang besar? Berdoa. Ya, lakukan hal-hal yang baik. Ada banyak cara untuk mempromosikan kebesaran Tuhan dalam hidup kita. Ada kepatuhan dan kasih. Kita menjadi orang yang taat, punya kasih. Menunjukkan kasih kepatuhan. Kita dapat bersaksi, menyampaikan tentang kebesaran Tuhan. Kita juga dapat beribadah, ayo beribadah. Kita dapat berdoa, ayo berdoa. Ajak orang lain untuk berdoa bersama-sama. Kita juga dapat melayani. Wah, ini keren sekali. Jadi ada banyak hal yang dapat kita kerjakan. Baik. Wah, tidak terasa ini ya, waktu terus berjalan. Sebelum mengakhiri perjumpaan kita, saya sangat berterima kasih untuk saudara-saudara yang sudah memfollow, ya, sudah like, sudah share, dan lain sebagainya. Kerjasama kita hari ini menunjukkan bahwa Anda sedang mempromosikan Tuhan, mempromosikan kebesaran Tuhan
Dan ketika berita ini disampaikan kepada banyak orang, Anda telah menjadi terang dunia. Ingat, kasih-Nya tidak akan pernah berakhir. Saya ucapkan terima kasih dan berdoa senantiasa Tuhan memberkati dan menjaga kita semua. Selamat beraktivitas, teruslah mempromosikan Tuhan dan engkau juga dipromosikan Tuhan lebih tinggi. Sampai jumpa di waktu yang mendatang. Tuhan Yesus memberkati. Amin.